Nah, di dalam Islam kita ngatur bagaimana kezaliman ini dihentiin. Gimana caranya? Caranya sederhana. Kalau kita punya kekuasaan, kita pakai kekuasaan kita. Kalau nggak punya, kita pakai lisan kita. Kalau nggak punya, maka kita tidak menjadi part of kejahatan itu. Yang paling sederhana. Nah, maka kalau ada bos marah-marah, ya udah kita sampaikan dengan cara yang bagus. Kita sampaikan pada bosnya, reasoning, kan gitu kan ya. Nah, ini di dalam Islam dianjurkan. Makanya Rasul sampaikan kalau kamu melihat satu kemungkaran, ubah dengan kekuasaan. Kalau kamu yang bosnya. Tapi kalau kamu nggak mampu, ubah dengan lisan kamu. Dulu ada orang berdoa begini, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk bisa mengubah hal-hal yang bisa aku ubah, dan kesabaran untuk bisa diem dalam perkara-perkara yang nggak bisa aku ubah. Yang ketiga adalah kebijaksanaan untuk membedakan yang mana. Artinya, dalam perkara-perkara yang kita bisa ubah dan kita diem, kita stoik, itu malah salah. Dan ketika kita justru ngomel dalam perkara-perkara yang nggak bisa kita ubah, itu justru bikin stres. Nah, maka sebenarnya kita bisa punya pisau bedahnya nih. Ini bagian mana nih? Nah, itu pembahasan di Islam namanya qada wal qadar, tentang takdir. Maka aku ngomong kemana-mana, udah jangan belajar stoik, belajar takdir aja. Kalau belajar takdirnya udah beres, stoik mah udah lewat. Tadi ketika Stephen bilang bahwasanya aku merasa nggak punya, bukan orang mungkin ya. Tadi maksudnya adalah ada Allah di belakangku. Sehingga ketika contoh misalnya kalau ada orang ya, misalnya ya, ketika ada orang dia yakin bahwasanya dia melakukan ini karena Allah misalnya. Maka dia tahu bahwasanya ini bukan hajatnya dia. Maka karena ini bukan hajatnya dia nggak akan diminta pertanggungjawab apapun. Dia less worried terhadap hasilnya. Contoh misalnya kayak gini, aku punya ayah. Bapakku belum muslim. Padahal aku pengen banget bapakku muslim dan ibuku muslim. Kalau aku mikir itu terus aku overthinking. Betul. Aku stres. Betul. Aku mikir gini, gila, aku udah ngislamin orang lain nih. Aku ngislamin Steven. Tapi Steven punya banyak followers. Bapakku nggak punya followers, tapi aku lebih mau dia yang Islam daripada Steven misalnya. Aku bilang, lalu di mana keadilan Allah? Mulai. Di mana keadilan Allah? Masa bapakku udah nolong aku banyak banget, tapi Allah nggak bagi hidayah pada dia? Jadi menyalahkan dong. Jadi menyalahkan. Untuk apa aku dakwah selama ini? Aku marah pada diriku sendiri. Aku marah sama Allah karena ketidakadilan dalam tanda kutip yang aku rasa aku terima. Jadi aku tinggal meyakini kata-kata Allah, itu bukan tugasku. Jadi tidak ada masalah pada diriku. Tapi berusaha tidak? Berusaha tetap, karena tugasku cuma berusaha. Maka Allah bilang di dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa menunjuki orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Hanya Allah yang bisa menunjuki dan dia lebih tahu tentang siapa yang mendapatkan petunjuk.